Gus Yakut pada waktu mengunjungi gereja pada waktu misa malam Natal pada tanggal 24 di Semarang dengan tegas kalau Gus Yakut adalah menteri semua agama. Sosok Gus Yakut sebagai Menteri Agama membuat harapan baru. Kenapa? Karena kasus intoleransi di Indonesia kian hari kian ramai saja. Kasus intoleransi sudah berada di sekolah-sekolah, bahkan juga di perguruan tinggi. Harapan rakyat Indonesia kepada Menteri Agama yang baru sangat besar, yaitu mengembalikan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Dan saya ketika Gus Yakut dipilih Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Agama, saya sangat kaget dan sekaligus saya cukup senang. Karena Gus Yakut memiliki konsistensi yang tinggi dalam memerangi organisasi-organisasi intoleran atau radikal di Indonesia. Sebut saja pada waktu tahun 2017 yang lalu, Gus Yakut pernah terlibat dalam perseteruan dengan FPI, yaitu salah satu anggota Banser membakar bendera HTI. Bahkan baru dilantik beberapa hari, Gus Yakut sudah menyambangi salah satu gereja di Semarang dan juga mengucapkan selamat Natal. Sangat keren sekali Menteri Agama yaitu Gus Yakut, karena memang Menteri Agama bukan mengurusi agama Islam saja, tetapi juga mengurusi agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan bahkan Konghucu. Aliran-aliran kepercayaan yang ada di Indonesia juga harus diurusi oleh Gus Yakut. Ya, semoga Gus Yakut menjadi Menteri Agama menjadi harapan baru bagi masyarakat Indonesia dan juga bisa menumpas ormas-ormas radikal dan intoleransi di Indonesia, dan juga bisa mengembalikan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Merinding, Gus Yakut sambangi gereja. Saya Menteri Semua Agama. Yakut Kholil Qomas menyambangi GBIP Immanuel atau dikenal dengan Gereja Belenduk, Kota Lama Semarang pada misa malam Natal Kamis 24 Desember 2020. Dalam kunjungan perdananya sebagai Menteri Agama, Gus Yakut, sapaan akrabnya, tiba di gereja dengan dikawal oleh puluhan anggota Banser. Gus Yakut pun langsung disambut oleh Pendeta Immanuel Yorinawa Salawangi untuk mempersilahkan masuk menyapa jemaat usai prosesi misa Natal. Selang beberapa menit Gus Yakut keluar dan menyapa awak media yang sudah menanti di depan gereja. Gus Yakut yang baru saja dilantik sebagai Menak oleh Presiden Joko Widodo ini menyampaikan pesan perdamaian dan berbagi kebahagiaan kepada umat yang sedang merayakan Natal. Gus Yakut yang mengenakan jaket hitam ini mengajak semua umat beragama untuk menjadikan agama sebagai sumber inspirasi untuk menyebarkan kedamaian dan rasa kasih sayang kepada sesama. Saya menyampaikan pesan kepada saudara-saudara yang sedang merayakan Natal. Mari kita bergandengan tangan, mari kita jadikan agama ini sebagai sumber inspirasi untuk membuat kedamaian, untuk menyebarkan kasih sayang, katanya di hadapan awak media Kamis 24 Desember 2020. Meski baru ditunjuk selama 2 hari oleh Jokowi, namun Gus Yakut meyakinkan kepada masyarakat bahwa jabatan sebagai Menteri Agama yang diembannya bukan untuk menganut salah satu agama saja, melainkan untuk semua penganut agama. Saya memperkenalkan diri bahwa saya Menteri Agama yang baru ditunjuk dan dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk membantu beliau. Meski baru berumur 2 hari ini, tapi saya yakinkan bahwa saya Menteri Agama untuk semua agama, bukan hanya untuk satu agama saja, jelasnya. Gus Yakut juga berpesan agar masyarakat tidak beranggapan bahwa agama dijadikan norma konflik bagi yang berbeda. Mari kita tinggalkan jauh-jauh anggapan bahwa agama itu menjadi norma konflik bagi yang berbeda, imbuhnya. Majelis Jemaat GBIP Immanuel Ida Lambuan mengatakan bahwa Menak hadir bukan dominan untuk satu agama saja, tapi untuk semua agama.
Pihaknya pun mengapresiasi kunjungan dari Menak pada perayaan Malam Natal. Selain mengucapkan selamat Natal, tidak seiman tapi bisa bersama-sama dengan kami. Pak Menak pesan agar menjaga kerukunan antar umat beragama, katanya. Yakut Khalil Qumas atau yang akrab disapa Gus Yakut ditunjuk sebagai Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Agama menggantikan Fahrul Razi. Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Mikhail Raja Muda Batanoa, mengatakan Yakut Khalil Qumas merupakan sosok yang terkenal sangat anti radikalisme. Hal yang mengejutkan bagi saya adalah terpilihnya Ketua Umum GP Ansor, Yakut Khalil Qumas, yang ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Agama. Sosok ini terkenal sangat anti pada radikalisme dan tentu saja ormas-ormas radikal, kata Michael Raja Muda Batawana kepada Antara di Kupang Kamis 24 Desember. Pengajar investigatif dan jurnalisme konflik pada FISIP Unwira Kupang mengumumkakan pandangan itu terkait dengan penunjukan Yakut Khalil Qumas sebagai Menteri Agama dan harapan bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Michael mengatakan, terpilihnya Yakut tentu saja menjadi kabar buruk bagi ormas-ormas yang selama ini cukup bebas bermanuver di balik jubah agama untuk mengatakan kepentingan politik mereka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Ormas-ormas dan oknum garis keras juga pernah teridentifikasi di NTT. Karena itu Menteri Yakut punya pekerjaan besar soal ini. Urusan agama juga perlu diurus secara bijak dan proporsional karena Indonesia ini multikultur dan punya kebinekaan. Saya kira keuntungan bagi NTT adalah menteri ini dari NU, di mana di NTT sendiri NU adalah salah satu organisasi yang cukup besar dan punya peran penting dalam hidup sosial kemasyarakatan bersama Muhammadiyah, katanya. Gus Yakut lanjutnya tentu bisa menambahkan banyak nilai penting tentang toleransi di NTT untuk diwacanakan secara nasional. Bagaimana kehidupan umat Kristen dan Muslim di Pulau Flores di Adonara yang begitu rukun dan damai, dia mengatakan. Sebagai orang NU dan Ketum GP Ansor, Menteri Yakut bisa menggunakan momentum 4 tahun ke depan untuk mengatasi masalah intoleransi yang kian kuat mencengkeram persepsi masyarakat di Jawa dan beberapa wilayah lainnya akibat kerasnya Pilpres 2019 dan keterbelahan sejak Pilkada DKI Jakarta. Saya kira tugas itu sangat berat karena berkaitan dengan transfer pengetahuan dan peran wacana di media sosial, kata pengajar ilmu komunikasi politik dan teori kritis pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Unwira itu. Kehadiran Gus Yakut sebagai Menteri Agama menjadi perbincangan publik. Netizen pun menanyakan bagaimana nasib FPI selanjutnya, sebab Gus Yakut merupakan orang yang keras menentang aksi-aksi intoleran. Sosok Gus Yakut juga pernah dikaitkan FPI dengan insiden pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia beberapa waktu lalu. Seperti dilansir Radio Republik Indonesia di rri.co.id, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai Gus Yakut tak berhubungan langsung dengan kewenangan pembubaran ormas. Tak ada hubungannya karena FPI terdaftar sebagai ormas bukan di Menak, tetapi di Kemendagri, kata Yakut kepada rri.co.id, Selasa 22 Desember. Wewenang pembubaran ormas di tangan Kementerian Dalam Negeri. Penataan ormas ada di Kemendagri, Kesbangpol, tegasnya. Sebelumnya, berdasarkan pantauan suara Jawa-Tengah.id ditunjukkan Gus Yakut sebagai Menteri Agama disambut riuh netizen di media sosial Twitter. Hal itu lantaran Gus Yakut selalu konsisten mempersempit ruang gerak Islam radikal. Bahkan Gus Yakut pernah terlibat dalam pembubaran ormas HTI. Menteri Agama sudah sangat benar bila diambil dari NU. Tujuannya untuk mempersempit ruang gerak intoleransi dan radikalisme yang sering dilakukan oleh FPI dan HTI. Mantap jiwa Pak Yakut, ucap akun Twitter.